Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Chandra Rahma Wijaya Putra. Saya adalah dosen pendidikan Bahasa Indonesia di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Malang. Bidang keahlian saya adalah sastra Indonesia. Hal ini berkaitan juga dengan mata kuliah yang disajikan di dalam prodi ini, yaitu mata kuliah Sastra Indonesia sebagai penunjang dari profil utama prodi, yaitu Guru Pemula Bahasa Indonesia. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan aspek pengajaran saya, yaitu kegiatan pembelajaran pada mata kuliah Psikologi Sastra yang akan saya jelaskan meliputi DIE, yaitu Delivery, Interaction, dan Assessment. Yang pertama, pada aspek delivery, mata kuliah Psikologi Sastra ini hadir sebagai kajian yang multidisipliner. Karena pada mata kuliah ini mahasiswa dikenalkan pada teori-teori psikologi untuk mengkaji sastra Indonesia. Mata kuliah Psikologi Sastra ini ditempuh oleh mahasiswa semester 4 dengan bobot 3 SKS. Capaian pembelajaran mata kuliah Psikologi Sastra ini antara lain yang pertama, mahasiswa mampu menjelaskan konsep dasar psikologi sastra. Yang kedua, mahasiswa mampu menjelaskan berbagai teori psikologi dalam kajian sastra. Yang ketiga, mahasiswa mampu menganalisis sastra dalam bentuk karya tulis ilmiah dengan pendekatan psikologi sastra. Untuk mencapai tujuan pembelajaran, mahasiswa akan mempelajari materi antara lain. Yang pertama adalah pendekatan dasar atau konsep-konsep dasar psikologi sastra. Yang kedua, teori psikologi behaviorisme dari John B. Watson. Yang ketiga, teori psikologi terutama psikoanalisis dari Sigmund Freud. Yang ketiga, teori psikologi humanisme dari Abraham Maslow. Materi yang terakhir adalah materi kajian sastra, khususnya pada proses penulisan artikel ilmiah. Baik, yang kedua, aspek interaction. Hal ini berkaitan dengan model dan metode pembelajaran. Model pembelajaran yang saya gunakan selama 1 semester ini adalah problem based learning dan juga project based learning. Model pembelajaran ini berkaitan dengan luaran mata kuliah, yaitu kajian psikologi sastra yang ditulis dalam bentuk artikel ilmiah dan disubmit di jurnal terakreditasi nasional. Luaran mata kuliah ini tidak hanya sebagai tugas akhir mata kuliah, tetapi juga bisa digunakan mahasiswa prodi untuk ekuivalensi tugas akhir kuliah. Hal ini sudah sesuai dengan program prodi. Nah, dengan demikian, luaran ini bisa dikatakan sebagai kolaborasi antara mahasiswa dengan dosen dalam bidang penelitian. Metode pembelajaran yang saya gunakan adalah metode kooperatif kritis. Artinya, mahasiswa diberikan kesempatan untuk memberikan evaluasi, kritik, masukan untuk teman sejawat. Jadi penulisan karya tulis itu nanti akan diberikan masukan dari teman yang lain untuk diperbaiki sehingga selesai menjadi artikel ilmiah. Baik, yang terakhir adalah aspek asesmen. Aspek ini tidak bisa lepas dari
aspek pengetahuan, praktik, dan juga sikap. Aspek pengetahuan bisa diperoleh dari tugas-tugas, laporan diskusi, laporan presentasi mahasiswa. Kemudian aspek praktik bisa dilihat dari hasil karya tulis mahasiswa, yaitu kajian sastra dengan pendekatan psikologi sastra. Yang ketiga adalah aspek sikap, yang ini diperoleh dari observasi selama kegiatan pembelajaran. Baik, untuk selanjutnya berikut adalah cuplikan kegiatan pembelajaran mata kuliah psikologi sastra pada pertemuan materi teori psikologi humanisme Abraham Maslow. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Hari ini kita melanjutkan materi tentang teori psikologi. Kalau pertemuan sebelumnya, yang pertama kita mempelajari teorinya siapa? Dewasa. Masih ingat atau masih lupa? Lumayan lupa. Berarti cocok materinya dengan psikologi yang lumayan lupa. Yang kedua, Sigmund Freud, yaitu psikoanalisis. Apa yang kalian ingat kemarin apa tentang psikoanalisis? Katakan satu aja, katakan. Kalau setelah angkat tangan ini nggak angkat tangan, pilih. Ketidaksadaran. Oke, struktur kejiwaan sifatnya ada yang sadar, tidak sadar. Yang tengah-tengah itu apa? Yang paling berpengaruh terhadap perilaku kita, kemudian kepribadian kita, yang mana? Sadar, bawah sadar. Kelompok siapa yang presentasi tugasnya? Kelompok 5 ya. Oke, silakan yang bertugas presentasi maju ke depan dan mempresentasikan hasil diskusi dengan teman-temannya. Setelah itu nanti tanya jawab dengan audiens. Oke, saya berikan kesempatan pada kelompok ini. Nah, tadi sudah disebutkan kalau Abraham Maslow itu teorinya berdasarkan hierarki kebutuhan. Ada apa aja di hierarki kebutuhan itu? Di sebelah kiri ada segitiga yang menunjukkan ada 5 klasifikasi dari hierarki kebutuhan. Yang pertama ada self-actualization, yang kedua esteem, yang ketiga love atau belonging, yang keempat safety, dan yang kelima psikologikal. Nah, yang pertama yaitu kebutuhan yang paling rendah, yaitu kebutuhan fisiologi atau fisik, yaitu physical needs. Contohnya seperti kebutuhan yang dibutuhkan oleh fisik kita, makan, minum, tidur, berolahraga, dan sebagainya. Kemudian yang kedua ada kebutuhan akan rasa aman atau safety needs, seperti terhindar dari kriminalitas, terhindar dari serangan binatang buas, terus dicela, diejek, direndahkan, dan lain sebagainya. Yang pertama, terima kasih karena diberikan ruang untuk saya bertanya. Pertanyaan saya adalah pada piramida kebutuhan tadi itu khususnya pada kebutuhan self actualization itu kan suatu kebutuhan yang bila dipenuhi itu akan mewujudkan motivasi gitu. Dan tidak banyak kebutuhan aktualisasi diri ini terkadang terpenuhi, tapi juga proses juga untuk motivasinya. Contoh, ketika ada anak yang sekolah itu mendapatkan ranking 1, itu terkadang udah puas gitu.
ya kan, dia udah terpenuhi gitu. Tapi terkadang motivasinya itu juga melemah. Apakah itu sudah termasuk dalam tetap ke aktualisasi diri, atau mungkin ada cara untuk meningkatkan lagi dalam motivasi, bisa meningkatkan motivasi? Karena dalam pendapat yang aktualisasi diri itu bila terpenuhi itu meningkat, saya kurang sependapat gitu. Karena dalam aktualisasi diri itu meskipun terpenuhi, kadang motivasi itu juga menurun gitu. Ini berteori jika seseorang tuh sudah memenuhi kebutuhannya, maka dia akan merasa terpuaskan dan berhenti memberikan motivasi. Jadi memang ada beberapa orang yang mereka itu sudah mencapai tujuannya dan dia merasa puas, sehingga dia merasa tidak perlu melakukan hal lain, padahal hal itu salah. Tadi sudah dipresentasikan oleh kelompok 5 sekilas tentang teori Abraham Maslow. Yang pertama, memandang manusia itu holistik dan dinamis. Holistik itu apa? Kita tidak bisa melihat manusia itu hanya dari satu aspek saja, misalnya kejiwaannya, misalnya religiusitasnya, agamanya, nggak bisa. Semua itu satu kesatuan. Kalau holistik itu seperti itu. Dan melihat manusia itu dinamis, berubah-ubah. Teman-teman di sini masuk kuliah itu pasti beda. Ketika zaman SMA, SMP itu pasti beda. Jadi sangat dinamis sekali. Melihat manusia itu pasti berubah. Gak ada yang tetap itu aja, gak ada. Ya. Yang kedua, semua manusia memiliki potensi. Sependiam apapun manusia, seintrovert apapun manusia, pasti dia akan memiliki potensi. Makanya tadi ada yang tanya, kenapa kok ini susah untuk diuji? Ya karena ini berkaitan dengan potensi yang dimiliki setiap manusia. Dan potensi ini bersifat positif, jadi membangun, bersifat produktif, dan itu untuk keuntungan dari setiap individu itu. Sampai di sini bisa dipahami ya. Jadi manusia itu dipahami tidak bisa parsial, yang dilihat hanya agamanya saja, kemudian spiritualnya, kemudian kognitifnya, nggak bisa. Semuanya jadi satu kesatuan. Kalau kemarin di Freud yang dilihat adalah bagaimana ketidaksadaran setiap manusia. Gitu. Tapi kalau ini semuanya jadi satu kesatuan. Oke, lanjut. Kemudian ini ada dasar pendekatan humanisme. Yang pertama adalah, saya keliru tulisnya ya, artinya free will, kemampuan menentukan tindakan. Setiap manusia memiliki kemampuan untuk menentukan tindakan kalian. 1, 2, 3, semuanya pasti memiliki kemampuan untuk melakukan tindakan. Mau angkat tangan, mau diam saja, mau menjawab, dan seterusnya, kalian memiliki. Kemudian self image. Jadi setiap orang memiliki gambaran dirinya masing-masing. Oh, saya ini orangnya religius, Pak. Saya ini romantis orangnya. Itu adalah image, ya. Saya ini orangnya pendiam, Pak. Saya ini orangnya ceria, Pak. Pokoknya gambaran diri itu kita punya. Saya orangnya selengean, Pak. Saya itu orangnya selalu serius, Pak. Semuanya saya melihat serius. Oke. Yang ketiga adalah self evaluasi. Ya. Jadi setiap manusia, saya, kalian itu memiliki kemampuan untuk mengevaluasi diri. Yang keempat adalah self aktualisasi, perwujudan potensi. Setiap orang memiliki keinginan. Kalau keinginan itu hanya diangan-angan, pasti nilainya akan beda ketika itu diaktualisasikan. Oke, jadi self aktualisasi itu setiap orang, setiap manusia memiliki potensi untuk mengaktualisasikan, mewujudkan apa yang kita inginkan.
Contoh kemarin yang ke prodi, Pak saya ingin beasiswa, itu kan keinginan, tapi aktualisasinya kan harus melakukan sesuatu. Bisa tetap. Yang terakhir adalah frame of reference, yaitu empati untuk memahami dunia. Jadi setiap manusia itu memiliki unsur ini, empati ketika melihat temannya, orang lain, itu ada unsur itu. Ini konsep dasarnya ya, humanisme itu seperti itu. Oke, lanjut Mas. Nah, sekarang ini konsep dari Abraham Maslow yang paling sering dibahas, kemudian yang sering kali dipelajari, yaitu hierarki kebutuhan. Setiap manusia itu pasti memiliki kebutuhan, keinginan ya. Siapapun orangnya pasti memiliki keinginan. Keinginan yang paling dasar itu adalah, kita bacanya dari bawah ya. Saya buat segitiga ini, artinya semakin ke atas itu yang paling tinggi. Yang paling dasar itu adalah kebutuhan fisiologis. Kebutuhan fisiologis itu kebutuhan yang paling kuat sekali. Contoh sederhananya adalah makan, minum, kemudian boleh berkembang biak, atau diistilahkan di Maslow itu adalah perilaku seksual. Jadi makan itu menjadi kebutuhan yang utama. Pernah melihat film Life of Pi atau Pi yang dia terdampar di laut hanya dengan macan itu, atau film-film yang dia kecelakaan kemudian terdampar di suatu tempat hanya dia sampai, saya lupa filmnya apa, dia makan apapun pokoknya dia makan. Kalau apa itu kan terdampar di laut, ada yang sudah nonton? Ya. Digambarkan aja ya, ada seorang yang dia terdampar di tempat asing, nggak ada yang jual makanan, nggak ada yang menyiapkan makanan yang setiap hari kita makan, nggak ada. Mau tidak mau dia memakan apapun yang ada di situ. Yang dipikirkan adalah gimana caranya dia bisa makan, tahan hidup untuk fisiologisnya. Dia nggak akan mikir, nanti saya kuliah gimana ya, nggak mungkin ya. Atau setelah ini saya harus ngopi di Starbucks. Nah, nggak mungkin. Yang dipikirkan adalah bagaimana dia makan dan bertahan hidup itu. Jadi kalau film-film di Indonesia ataupun di mana, kadang menggambarkan orang-orang yang ekonomi menengah ke bawah, yang dipikirkan adalah gimana caranya dia makan, gitu aja. Nggak mikirkan dia beli mobil, kuliah dan lain-lain. Yang penting makan. Itu kebutuhan yang paling dasar. Bahkan saking dasarnya dan kuat, itu bisa menentukan kebutuhan yang lain juga. Kalau Maslow mengatakan gimana caranya kalau saya makan biar besok nggak mikirkan makan lagi. Kemarin kita contohkan orang korupsi dan lain-lain. Yang penting makannya terus ada. Nah itu saking dasarnya bisa menentukan kebutuhan yang lain. Yang kedua adalah kebutuhan rasa aman. Jadi setelah makanan itu sudah tercapai, sudah nggak bingung lagi besok mau makan apa, yang dibutuhkan adalah rasa aman, nggak cemas, nggak khawatir, ingin hidupnya tertib gitu, tanpa ada masalah gitu. Dekat dengan orang-orang yang sesuatu yang akrab, kan kadang gitu kan, kalian di tempat yang asing lebih memilih tempat yang itu akrab daripada yang asing gitu kan. Kalau saya suruh kalian pilih masuk kelas ini atau saya masukkan ke kelas yang lain, pasti akan pikir ulang karena nggak akrab dengan tempat. Itu rasa aman, ya. Bebas dari rasa takut, cemas, kacau. Makanya ada orang-orang yang ya sudah saya punya BPJS, saya punya asuransi, itu untuk keamanan, rasa aman, biar nggak bingung nanti makan apa, ada sisa uang atau enggak. Yang ketiga adalah rasa cinta dan rasa memiliki.
Jadi jangan dipikirkan cinta itu yang penting laki-laki ketemu perempuan, enggak, ya. Tetapi lebih umum lagi yaitu kita butuh adanya komunitas, kelompok, keakraban. Seperti yang tadi saya contohkan, kalian lebih cenderung senang masuk di kelas ini daripada tiba-tiba masuk kelas yang lain yang itu nggak akrab gitu kan. Atau kalian kemarin ada acara gitu dan itu kumpul semua prodi, kalian pasti akan mencari teman-teman kalian gitu, karena merasa memiliki itu tadi. Oke, sama yang rumahnya luar Malang ketika ketemu temannya sedaerah itu ada rasa apa, memiliki, rasa cinta, rasa memiliki, seolah-olah kenal, seolah-olah dia saudara gitu. Yang dari Kalimantan kemudian tiba-tiba ketemu, kamu Kalimantan ya gitu. Seolah-olah ada rasa amannya gitu. Pernah merasakan itu? Padahal nggak kenal dia gitu. Dia jahat atau enggak itu nggak kenal, nggak tahu kita, tapi merasa memiliki. Yang keempat adalah harga diri, butuh pengakuan kompetensi kita, kemudian kecakapan, martabat kita, ya itu harga diri. Termasuk apa? Nanti kalian, saya ini seorang sastrawan, Pak. Saya butuh harga diri sebagai seorang sastrawan. Yang terakhir adalah, dan yang ini paling puncak adalah aktualisasi diri. Jadi kebutuhan yang lain itu sudah terpenuhi, akhirnya yang paling puncak adalah aktualisasi diri. Jadi konsepnya di Maslow, kalau kebutuhan pertama itu sudah penuh, sudah terpenuhi, dia akan memikirkan kebutuhan selanjutnya. Karena sifat dasar manusia itu kan tidak pernah cukup. Terus itu punya kebutuhan-kebutuhan, keinginan-keinginan. Oke ya. Mulai yang fisiologis, rasa aman, cinta memiliki dan seterusnya. Kalau fisiologisnya masalah makan, minum itu belum selesai, nggak mungkin manusia akan memikirkan dia kuliah, beli mobil, rumah dan lain-lain. Tapi kalau makannya sudah tercukupi, dia akan memikirkan kebutuhan yang lain. Sudah nggak mikir makan lagi. Sama kalau teman-teman dapat kiriman uang, yang pertama dipikirkan gimana caranya uang ini untuk makan 1 bulan. Tapi kalau ini sudah aman, kan dekat ke saya itu ada orang baik hati, Pak, yang selalu memberikan makanan gratis, masjid dan lain-lain, aman gitu. Dia pasti akan mikir, berarti uang saya ini saya pengen HP baru gitu. Sudah mikir ke situ. Tapi kalau uangnya sudah, aduh ini kayaknya ngepres, udah nggak mikir kebutuhan yang lebih tinggi lagi. Ada yang pernah gitu? Atau yang di akhir-akhir bulan tinggal ngepres ini? Udah nggak mikir kalian mau beli paketan, buku atau apapun, yang penting gimana caranya uang ini untuk makan gitu kan? Oke, itu hierarki kebutuhan. Yang paling dasar itu harus terpenuhi dulu sebelum yang paling tinggi. Oke, lanjut Mas. Ini yang terakhir, ini ada preposisi tentang motivasi. Jadi kondisi motivasi itu berkaitan dengan kondisi kultural. Tadi yang ditanyakan temannya, kondisi kultural. Ya. Cara dan tujuan itu lebih universal daripada cara. Contoh, ini dua subnya ini contohnya gini. Di daerah A dikatakan memiliki harga diri adalah ketika dia jadi PNS. Di daerah B harga diri itu adalah ketika dia punya kerbau 10 gitu. Sama-sama tujuannya adalah untuk harga diri, tetapi caranya beda. Yang satu harus masuk PNS, yang satu harus memiliki kerbau 10 ya. Jadi konsepnya Maslow ini yang diutamakan adalah tujuan akhirnya itu untuk apa gitu. Caranya beda, nggak masalah ya. Ada yang pernah mengalami ini di daerahnya? Kalau di daerah saya itu yang penting itu punya gelang emas banyak, Pak. Tapi yang satunya yang penting sawahnya, Pak.
Ada. Apa? Apa contohnya apa? Punya uang yang penting caranya nyari. Semua punya uang. Kayak ini loh, kalau orang Papua itu dianggap berharga kalau dia punya babi. Babi itu kalian nabrak babi orang sana itu bisa denda puluhan juta. Oke, yang ketiga adalah motivasi ganda. Jadi sebuah tindakan keinginan kalian itu sebenarnya didasari oleh tidak hanya satu motivasi, tapi motivasi yang lebih dari satu. Contoh makan, Pak saya ingin makan, sebenarnya ini lapar sekali, saya makannya di kafe yang terkenal itu. Jadi motivasinya ganda untuk fisiologis dan untuk mungkin harga diri juga. Masa saya ini temannya Crazy Rich, makannya di pinggiran, ya di tengah jalan dong Pak. Oke, jadi motivasinya ganda. Apa yang kalian lakukan sekarang, memutuskan kuliah itu motivasinya bisa saja tidak hanya satu, tapi lebih dari satu. Kemudian kepuasan melahirkan motivasi baru. Nah, tadi sudah dijelaskan, kalau yang satu sudah terpuaskan, dia akan mikir kepuasan yang lain. Tadi pertanyaannya siapa tadi? Nah, kemudian dijawab siapa? Nah, yang kalau misalnya kenapa motivasinya? Oh ini yang tanya. Nah, kenapa motivasinya kok bisa menurun? Karena sudah terpuaskan. Oh ya, yang jawab ini ya. Yang sudah terpuaskan gitu. Dia mikirkan yang lain gitu, kebutuhan yang lain. Gitu. Jadi seolah-olah ya sudah juara kok. Gitu. Berarti itu termasuk yang self aktualisasi atau yang harga diri, Pak? Bisa dua-duanya. Jadi ini jangan diambil satu persatu ya, tapi semuanya berkaitan. Makanya tindakan itu bisa karena kebutuhan harga diri, aktualisasi diri, dan lain bisa saja. Oke, sampai di sini ada yang tanya. Jadi kalau udah puas dan terpenuhi, itu berarti masuknya aktualisasi dan ada motivasi lagi, berarti masuknya aktualisasi. Bisa, misalnya gini, kalau yang fisiologi sudah terpuaskan ya, berarti dia akan mikirkan yang atasnya lagi. Misalnya rasa aman sudah terpenuhi, harga diri atau kasih sayang tadi, dan seterusnya. Dan itu semua dipengaruhi sama lingkungan. Iya. Kalau di lingkungannya itu ada. Nah, seperti tadi, kalau di lingkungan saya, kalau ingin harga dirinya tinggi, dia jadi PNS. Tapi yang di satu enggak, yang penting punya karbon 10 misalnya. Oke. Yang terakhir, dinamika hierarki kebutuhan ini bersifat dinamis, tidak harus berurutan dan itu sesuai kondisi. Kalau tadi kan saya gambarkan sebelumnya Mas, saya gambarkan fisiologis, rasa aman, cinta, rasa memiliki, harga diri dan seterusnya. Ada kasus-kasus tertentu yang mengutamakan harga diri itu lebih duluan daripada kasih sayang Pak. Bisa. Jadi tidak harus urutannya seperti ini. Tidak lepas dari lingkungannya. Dan setiap kebutuhan harus diupayakan untuk diaktualisasikan. Kalau kebutuhan sudah terpenuhi akan berganti kebutuhan yang lain. Baik, kalau tidak ada yang ditanyakan, untuk minggu depan ada penugasan, yaitu silakan mencari satu artikel ilmiah yang mengkaji karya sastra menggunakan teori Abraham Maslow. Ya, kemudian nanti kalian ungkapkan apa sih di dalamnya. Ada apa? Apa yang dikaji, apa yang dipikirkan? Ya, baik kalau yang membahas Abraham Maslow. Ya, artikel yang mengkaji karya sastra menggunakan teori Abraham Maslow. Oke, kalau tidak ada yang ditanyakan lagi, kita akhiri pertemuan hari ini. Semoga ini bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.